Apa benar gula justru memberi makan sel kanker? Ini pasti sering kita dengar, gula memberi makan sel kanker dan langsung merasa takut untuk makan sesuatu yang manis. Atau mungkin kita punya keluarga yang sedang berjuang melawan kanker dan bingung apakah harus hentikan konsumsi gula sepenuhnya. Menariknya ya sahabat live, pernyataan ini memang benar secara ilmiah. Tapi ada fakta penting yang sering terlewatkan. Apa saja itu? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. 5 fakta penting tentang gula dan sel kanker. Sahabat Live, faktanya pernyataan gula menyuburkan kanker berasal dari tahun 1920-an saat seorang ahli fisiologi Jerman menyadari bahwa sel tumor mengambil lebih banyak glukosa dibandingkan sel normal. Namun yang mengejutkan, survei terbaru di Amerika Serikat dan Eropa tunjukkan sekitar sepertiga pasien kanker yang menghindari konsumsi gula, padahal menurut para ahli, menghentikan gula sepenuhnya justru bisa membuat tubuh lemah. Yang lebih menarik lagi, penelitian di tahun 2015 di jurnal Nature Communications temukan bahwa sel kanker diklaim percepat pertumbuhannya melalui konsumsi glukosa berlebih. Tapi apakah ini berarti kita harus berhenti makan gula sepenuhnya? Mari sahabat live, kita bahas bersama fakta lengkap tentang hubungan gula dan kanker ini. Fakta pertama, gula memang memberi makan sel kanker, tapi juga semua sel tubuh kita. Sahabat live, ini adalah fakta pertama yang harus kita pahami dengan benar. Pernyataan gula memberi makan sel kanker memang benar, tapi tidak lengkap kalau kita berhenti di situ saja. Jadi begini penjelasannya, glukosa atau bentuk paling sederhana dari gula ini adalah sumber energi utama bagi semua sel dalam tubuh kita. Tidak hanya sel kanker. Bahkan saat tubuh kita mendapat asupan makanan, glukosa tetap diproduksi untuk diubah jadi energi. Bayangkan glukosa ini seperti bensin untuk mobil. Semua mobil butuh bensin, termasuk mobil baik dan mobil yang tidak baik. Nah, tubuh kita ini tidak bisa memilih untuk hanya memberi energi ke sel sehat saja tanpa memberi energi ke sel kanker. Ahli gizi onkologi Stanford Healthcare Erika Canor menekankan pada pernyataannya, semua sel menggunakan gula sebagai bahan bakar. Memang benar, Connor menambahkan bahwa sel kanker sebenarnya gunakan glukosa lebih cepat daripada sel normal. Inilah yang buat banyak orang salah paham. Tapi kalau kita berhenti makan gula sepenuhnya, apa yang akan terjadi? Tentu yang terjadi justru sel-sel sehat kita akan kekurangan bahan bakar dan tubuh kita jadi lemah. CEO Cancer Council Australia, Profesor Satya Aranda, bahkan mengatakan menghentikan gula agar jangan sampai ke sel kanker juga berarti sel sehat tubuh kita akan kekurangan gula yang diperlukan. Jadi sahabat live, masalahnya bukan pada gulanya, tapi pada jumlah dan jenis gula yang kita konsumsi. Fakta kedua, gula berlebih memicu obesitas, diabetes, dan peradangan. Inilah yang meningkatkan resiko kanker. Nah, yang ini sangat penting sahabat life. Gula tidak secara langsung sebabkan kanker, tapi konsumsi gula berlebihan mampu ciptakan kondisi yang ramah bagi sel kanker untuk tubuh. Jadi begini mekanismenya, terlalu banyak gula yang tidak terpakai oleh tubuh ternyata bisa sebabkan peningkatan gula darah dan hiperinsulinemia, kondisi di mana terjadi produksi insulin yang berlebih. Dan inilah yang bisa sebabkan respon peradangan di tubuh kita yang nantinya bisa sebabkan peningkatan risiko kanker. Jadi sahabat life, ini seperti kita sediakan lingkungan yang subur di dalam tubuh yang membuat sel kanker betah dan berkembang biak. Belum lagi diet tinggi gula juga berkontribusi terhadap diabetes dan obesitas. Obesitas ini merupakan penyebab kanker kedua paling umum setelah rokok. Ada berbagai data ilmiah tunjukkan korelasi ya obesitas dengan berbagai jenis kanker. Contohnya seperti kanker endometrium, kanker payudara, kanker esofagus dan lambung, kanker hati, kanker pankreas hingga kanker kolon.
yang lebih mengkhawatirkan. Penelitian dari Calgen Inolab tunjukkan bahwa gula bisa picu peradangan kronis dan tingkatkan kadar insulin dalam darah kita. Kedua kondisi yang diketahui sangat bisa picu pertumbuhan sel abnormal di usus besar kita. Jadi sahabat life, masalahnya bukan gula itu sendiri, tapi gula berlebih yang membuat kita gemuk, diabetes, dan peradangan. Inilah yang membuka pintu bagi kanker. Fakta ketiga, sel kanker punya metabolisme yang berbeda dan lebih rakus konsumsi gula. Ini yang membuat sel kanker unik sahabat life. Penelitian ilmiah temukan adanya sistem metabolisme yang berbeda pada sel kanker dibanding dengan sel normal. Jadi begini ceritanya, sebagian besar sel non-kanker dalam tubuh kita ini dapatkan tenaga dari respirasi aerobik. Artinya, ini serangkaian proses kimia yang butuhkan oksigen untuk bisa mengurai makanan jadi molekul kaya akan energi. Tapi masalahnya, kalau pada sel kanker, meskipun tubuh punya oksigen dalam jumlah yang cukup, sel kanker akan ambil energi dengan cara yang berbeda. Alih-alih ubah glukosa jadi energi secara efisien, sel kanker justru ubah glukosa jadi molekul laktat dan dilepaskan menjadi limbah. Jadi ini istilah katanya seperti mesin yang boros dan tidak efisien. Mengapa? Karena untuk hasilkan energi yang sama, sel kanker butuh lebih banyak bahan bakar atau gula dibandingkan sel normal. Dr. Diah RT Idawati, spesialis onkologi radiasi Rumah Sakit Darmais Jakarta menjelaskan PET scan ini menggunakan radioaktif bernama radio tracer FDG atau fluorodeoxyglukos. Nah, cara kerjanya ini akan menyamar, meniru sifat gula karena sel ini memang suka dengan gula. Jadi saat radio tracer temukan sel dengan metabolisme yang memakan gula berlebih, alat akan berikan tanda menyala pada area temuan. Jadi sahabat live, prinsip faktanya adalah sel kanker memang lebih rakus terhadap gula. Tapi bukan berarti kita harus menghentikan gula sepenuhnya. Fakta keempat, hentikan gula sepenuhnya tidak bisa sembuhkan kanker. Justru bisa membahayakan. Sahabat live, ini fakta yang harus kita pahami dengan jelas. Meski penting untuk menjaga pola makan yang baik, berhenti konsumsi gula tidak cukup ampuh buat sel kanker mati. Jadi begini penjelasannya. Dr. C. Huiti dari Parkways Cancer Center temukan bahwa tidak ada penelitian konklusif pada manusia yang tunjukkan bahwa gula menyebabkan kanker atau mendorong sel kanker untuk tumbuh lebih cepat. Dengan berikan lebih banyak gula ke sel kanker, tidak percepat pertumbuhannya. Dan tumor kanker yang belum menyebar tidak akan menyebar karena gula. Yang lebih penting lagi, tubuh manusia pada dasarnya butuh gula untuk berfungsi. Jadi kelaparan energi hanya akan sebabkan tubuh kita jadi lemah. Bayangkan ya sahabat life seperti tentara yang sedang berperang tapi tidak diberi makan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa bisa menang? Tentu tidak. Stacy Shawan, ahli gizi onkologi di Pusat Kanker Universitas Cincinnati, bahkan katakan banyak pasien kanker yang merasa tidak aman dan beberapa bahkan takut untuk makan. Mereka beranggapan bahwa jika mereka hindari gula, mungkin mereka bisa kuat atau buat sel tumor tersebut kelaparan. Padahal banyak pasien kanker justru alami kehilangan massa otot akibat penyakit ini. Nah, mereka justru butuh nutrisi yang cukup untuk lawan penyakitnya. Jadi sahabat life, menghentikan gula sepenuhnya bukan solusi yang tepat. Yang penting di sini adalah mengatur jumlah dan jenis gulanya. Fakta kelima, kunci pencegahannya dengan batasi gula tambahan, bukan hilangkan semua gula. Yang terakhir ini adalah solusi yang bijak sahabat life. Yang harus kita hindari adalah asupan gula berlebihan, terutama gula tambahan dari makanan olahan. Bukan dengan kita hilangkan semua sumber gula termasuk dari buah-buahan dan karbohidrat kompleks. Jadi begini panduan praktisnya. Gula tambahan dalam makanan olahan seperti minuman manis seperti soda dan jus kemasan dan cemilan tinggi kalori seperti kue, permen dan biskuit
tidak hanya bisa tingkatkan resiko obesitas, tetapi juga ternyata bisa picu perkembangan kanker. Kenapa begitu? Karena gula berlebih memberi bahan bakar bagi sel tubuh untuk tumbuh tidak terkendali. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Mari fokus pada pola makan yang benar dengan pola makan yang bervariasi dan seimbang. Jadi mari makan karbohidrat kompleks untuk bahan bakar tubuh atau konsumsi makanan nabati yang lebih tinggi. Serat dan karbohidrat kompleks ini bisa kurangi resiko kanker dan berikan nutrisi untuk ciptakan tubuh yang lebih kuat. Dokter Syahwan merekomendasikan kita untuk mari patuhi pedoman WHO yaitu maksimum 6 sendok teh gula tambahan sehari itu cukup. Dengan kita kombinasikan ya karbohidrat dengan protein, serat, dan lemak, ini seperti mengoleskan selai kacang pada potongan apel. Ini bisa cegah lonjakan glukosa yang bisa ganggu metabolisme tubuh kita. Jadi sahabat live, konsumsi sedikit gula tambahan sesekali itu tidak masalah. Asalkan kita pastikan nutrisi penting harus kita peroleh dari makanan lainnya. Sebelum kita tutup Sobat Live, ada beberapa saran baik untuk kita. Apa yang harus kita lakukan mulai hari ini untuk cegah kanker? Pertama, batasi konsumsi gula tambahan sesuai rekomendasi WHO maksimal atau 6 sendok teh 24 jam per hari. Atau bisa ikuti panduan Departemen Pertanian Amerika Serikat maksimum 12 sendok teh per hari itu cukup. Dan kedua, hindari atau batasi minuman manis kemasan seperti soda, jus kemasan, teh manis kemasan, dan semua minuman energi lainnya. Ini adalah sumber gula tambahan terbesar yang sering tidak kita sadari. Dan ketiga, pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, oat, atau kentang, dan umbi-umbian yang dicerna lebih lambat dan tidak sebabkan lonjakan gula darah drastis. Dan keempat, perbanyak konsumsi sayur dan buah segar yang kaya serat dan antioksidan seperti brokoli, bayam, tomat, wortel, dan buah beri. Ingat, serat bisa bantu perlambat penyerapan gula. Kelima, silakan kombinasikan karbohidrat dengan protein dan lemak sehat untuk cegah lonjakan gula darah. Misalnya, apel dengan selai kacang, atau roti gandum dengan telur, atau nasi merah dengan ikan. Dan yang keenam, jaga berat badan ideal karena obesitas adalah faktor resiko kanker kedua terbesar setelah rokok. Dan terakhir, mari tetap aktif secara fisik tentunya. Olahraga terbukti sangat ampuh turunkan resiko kanker dengan kurangi peradangan dan perbaiki sensitivitas insulin tubuh kita. Tunggu apa lagi? Mari kita praktekkan bersama. Sebagai kesimpulan kita Sobat Life, jadi sudah terbukti ya bahwa hubungan antara gula dan kanker tidak sesederhana bahwa gula memberi makan kanker. Jadi harus dihindari sepenuhnya. Dan fakta bahwa gula memang memberi makan sel kanker, tapi juga semua sel tubuh. Dan gula berlebih memicu obesitas dan peradangan yang ditingkatkan resiko kanker, serta sel kanker punya metabolisme berbeda yang lebih rakus terhadap konsumsi gula. Lalu hentikan gula sepenuhnya justru bisa bahayakan kesehatan. Hingga kunci pencegahan yang tepat adalah dengan batasi gula tambahan bukan menghilangkan semua gula. Semua ini tunjukkan bahwa kita perlu pahami masalah ini dengan bijak. Jadi ingat, tidak perlu melarang atau menyingkirkan konsumsi gula sepenuhnya dari pola makan kita. Tapi mari makan secukupnya dengan konsumsi gula minimal. Yang berbahaya adalah gula tambahan berlebih dari makanan olahan, minuman manis, dan cemilan tinggi gula. Bukan gula alami dari buah-buahan, sayuran, atau karbohidrat kompleks. Karena ingat, tubuh kita membutuhkan glukosa untuk energi, termasuk untuk melawan penyakit. Bagi sahabat life yang sedang bergumul dengan sakit kanker dan sedang menjalani pengobatan, jangan sampai takut makan sampai kekurangan nutrisi. Konsultasikan dengan dokter spesialis gizi onkologi untuk peroleh panduan pola makan yang tepat. Aspek
mental dan emosional juga penting. Kalau sesekali ingin makan sesuatu yang manis sebagai hadiah atau perayaan, tidak apa-apa, asalkan tidak berlebihan. Dan nutrisi utama tentu sudah harus terpenuhi. Kesehatan ada di tangan kita sendiri dan dimulai dari keputusan bijak. Batasi gula tambahan, bukan hilangkan semua gula. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.